Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar kalian? Semuanya sehat? Ada yang tidak hadir hari ini? Kai. Kenapa Kai? Nggak tahu kabarnya. Baik, nanti Pak Jamil bacakan absensinya dulu ya. Baik, sebelumnya mari sama-sama kita awali dulu pelajaran kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya di pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan juga kedua orang tua kita yang ada di rumah, mudah-mudahan selalu sehat juga, dan guru-guru kita dan teman-teman kita, mudah-mudahan mereka juga sehat walafiat ya Nak ya. Dan satu lagi harapan kita dan orang tua semuanya, mudah-mudahan kita semuanya menjadi hambanya Allah yang bertakwa kepadanya, soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Ya, silakan Rio pimpin doa dulu di sini. Berdiri di samping Pak Jamil, ajak teman-teman untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan tingkatkanlah kecerdasanku. Rabbi ighfirli wa liwalidayya Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Saya ingat mereka sebabnya mereka menjadiku sejak kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Rio, silakan duduk. Yuk, sebelum pelajaran, seperti biasa kita tadarus bersama membaca surat pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum fama yukadzibuka alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya. Oke, mohon perhatiannya ya. Hari ini Pak Jamil dapat tugas ya. Tugas dari Kementerian Agama ya, yang mana di sini Pak Jamil ikut yang namanya PPG, pelatihan profesi guru ya. Dan tugasnya adalah direkam proses belajar mengajar Pak Jamil di sekolah yang Pak Jamil tempati, yaitu di Sekolah Mentari Intercultural School Jakarta. Ini ya, ini buktinya ya, seperti itu. Mohon doanya ya, mudah-mudahan program PPG ini Pak Jamil diluluskan ya. Baik, Pak Jamil bacakan absensinya dulu ya. Tasya, Zola, Tanya, Sabri, Nurul, Kinan, Rifat. Oke. Iya, yang tidak hadir Kai hari ini karena sakit ya. Mudah-mudahan kita doakan Kai lekas sembuh ya, dan sehat kembali dan bisa belajar kembali bersama dengan kita semuanya. Amin ya. Baik, mohon perhatiannya, Pak Jamil ingin tanya dulu nih kepada kalian ya.
perihal tentang topik pelajaran yang akan kita pelajari, ya Nak ya. Jadi ingin tanya kepada kalian, minggu lalu ya kita belajar tentang apa? Tentang apa? Penyembelihan hewan, ya Nak ya. Penyembelihan hewan secara Islami, ya Nak ya. Untuk topik kita kali ini, kalian perhatikan ini masih berhubungan dengan topik yang minggu lalu, ya. Kita lihat, ya Nak ya. Nah, di sini kita lihat gambar-gambarnya. Kira-kira kalian tahu nggak ya? Perhatikanlah, amatilah dan komentarilah gambar berikut. Ya, gambar yang pertama ini gambar apa? Ada yang tahu? Apa? Akikah. Oh, keren. Kenapa kamu tahu akikah di sini? Samara. Apa yang kamu bilang itu akikah? Terlihat dari bayinya. Oke. Terus apa lagi? Rambutnya dipotong. Oke, dari gambar seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang bisa mengomentari? Selain Samara, Rio apa? Kurban. Kurban. Apa yang kamu itu bilang kurban? Ada orang yang pakai pisau, terus dia memotong sapi sebagai tanda di situ ada hewan kurban. Oh, oke, terima kasih. Jadi kamu udah kalian kira-kira topik apa yang akan kita pelajari hari ini? Akikah dan kurban. Betul sekali, ini sesuai sekali ya dengan gambar. Tepuk tangan dong buat anak-anak. Terima kasih. Baik, nah di sini tolong kita perhatikan dulu ya. Pak Jamil akan menampilkan beberapa slide. Nah ini ya, topik kita kali ini adalah akikah kurban menumbuhkan kepedulian umat. Nah, ini penting sekali kita pelajari, penting nggak? Penting sekali. Ya Nak ya. Supaya apa? Ada yang tahu kita mau pelajari ini tujuannya supaya apa? Satu aja. Ya. Betul. Sebagai tanda rasa syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Nak ya. Semua harta yang kita miliki itu datangnya dari Allah. Makanya kita di sini jangan sampai pelit, jangan sampai kikir. Ya Nak ya. Seperti itu. Dengan adanya akikah kurban ini merupakan rasa tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lihat di sini. Tujuan pembelajaran kita ya di siang hari ini tentang topik akikah dan kurban. Yang pertama di sini dengan kita nanti belajar tentang topik ini, kita ini nanti bisa mendeskripsikan ya pengertian akikah dengan benar. Nah, kemudian ada lagi bisa menjelaskan ketentuan hewan akikah dengan benar, hewan apa saja yang untuk akikah. Kemudian menjelaskan cara pembagian daging akikah dengan benar, mengambil hikmah pelaksanaan akikah dengan benar, mendeskripsikan pengertian kurban dengan benar, menjelaskan ketentuan hewan kurban dengan benar, mempraktikkan pelaksanaan ibadah kurban dan akikah di lingkungan sekitar rumah dengan benar, dan mengambil hikmah pelaksanaan kurban dengan benar. Nah, ini masih banyak sekali tujuan pembelajaran kita ini. Yang berikutnya menunjukkan contoh perilaku empati ya dan gemar menolong kaum duafa sebagai implementasi daripada pemahaman makna ibadah kurban dan akidah dengan benar, berperilaku empati ya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, berperilaku gemar menolong dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu ya tujuan pembelajaran kita. Nah, pada akikah dan kurban tentunya di sini kita ya bisa melakukan atau melaksanakan akikah dan kurban harus ada dalil dan buktinya, betul nggak? Betul nggak? Harus ada dalil dan buktinya dari Allah. Ternyata di sini ada dalilnya. Nah ini ya, ini adalah dalil akikah. Ya, coba baca Rio. An samuratanin nabiyyin. Sallallahu alaihi wasallam. Terus qala kullu gulamin murtahan bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawmas sabi'i wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma. oke, tepuk tangan buat Rio. Diriwayatkan dari Samurah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh. Dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Nah, betul sekali. Ini adalah dalil nakli, bukti bahwasanya kita diperintahkan agama untuk melakukan yang namanya akikah. Ya, nah ya. Kalian tahu tergadainya? Tahu tergadai? Tergadai di sini maksudnya setiap anak dari Allah yang dilahirkan dari seorang ibu itu belum sepenuhnya dimiliki oleh orang tuanya. Karena apa? Karena belum melakukan akikah. Ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah melakukan akikah, berarti sudah selesai urusan penggadaian. Seperti itu. Ya, nah ya. Nah, cuma di sini untuk gadai tetap saja jatuhnya hukumnya apa? Hukumnya sunnah muakkadah. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada dalil lagi dari dalil kurban. Silakan. Nah, bunyinya coba ada yang bisa baca Rania? Inna. Terus? Terus? Tiapnya? Iya. Artinya? Sungguh kami telah memberinya selamat maka salah sana kepadamu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membutuhkan di dalam yang terputus dari Allah. Nah, ini dia. Ini juga merupakan dalil nakli, ya, perintah untuk berkurban. Faris tahu dulu. Nah, akikah di sini lihat gambarnya itu ya. Akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi, ya, ya. Secara syariat, makna akikah itu adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas lahirnya anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, itu pengertian daripada akikah. Jadi, kalau yang menjelaskan akikah pakai bahasa kalian sendiri itu tidak apa-apa. Ya, nah ya, tidak sama persis dengan ini konteks susunan kalimatnya, tapi kalau maksudnya sama itu dibenarkan. Ya, yang jelas di sini akikah di sini adalah merupakan wujud rasa tanda syukur kita kepada Allah dengan menyembelih hewan, kambing. Hewannya apa? Kambing atau domba itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas lahirnya anak yang dilahirkan, seperti itu. Nah, akikah di sini yang paling utama dilaksanakan adalah pada hari ketujuh. Nah, setelah kelahiran anak, pada hari itu pula seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Jadi, kalau kita tidak mampu untuk melakukan yang ketujuh, berarti 7 berikutnya yang berapa? Hari keberapa? 14. Kalau nggak mampu lagi 21, seterusnya ya. Dan masih belum mampu juga, misalnya dewasa, dia sudah dewasa baru bisa melakukan akikah, itu tidak apa-apa, seperti itu. Ya, nah ya. Nah, terus hukum akikah sunnah muakkad. Nah, sunnah muakkad di sini adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena ini adalah merupakan sesuatu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita mengikutinya berarti sama aja kita di sini mencintai Rasulullah, seperti itu. Nah, akikah di sini mempunyai tujuan khusus. Apa tujuan khususnya? Ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Nah, mayoritas ulama di sini sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Untuk laki-laki berapa kambing atau domba yang untuk akikah? Ada yang tahu? Berapa? 2 ekor. Kalau perempuan 1 ekor. Seperti itu. Ya. Nah, terus di sini kita lanjut lagi tentang akikah. Ketentuannya, syarat kambing dan domba akikah yang pertama, kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, nggak kurus dan juga nggak cacat. Ya. Terus yang kedua, kambing domba itu sudah berumur 1 tahun lebih ya. Artinya di sini sudah pernah berganti gigi. Nah, terus daging akikah berbeda ya dengan daging kurban. Diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Artinya di sini sudah siap dimakan ya, nah ya. Kemudian orang tua anak di sini boleh memakannya, menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin.
Boleh juga di sini mengundang kerabat dan juga tetangga untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan semuanya. Itu ya untuk akikah. Nah, hikmah akikah. Nah, dengan kita menyaksikan pengertian akikah dan ketentuannya, kira-kira ada yang tahu apa hikmah akikah? Hikmahnya, benefitnya kita melakukan akikah itu apa? Sebelum Pak Jamil menayangkan. Coba barangkali ada yang sama? Iya, kenapa? Benefitnya? Iya, dari akikah itu apa? Akikah mengajak untuk ingat kepada Allah. Akikah mengajak kita untuk ingat kepada Allah, betul? Tepuk tangan buat apa? Iya. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Ada lagi? Ya, saya kira betul seperti itu. Itu ya, ya. Nah, pengertian kurban. Kalau tadi akikah, sekarang kurban. Kita lihat di situ hewan-hewannya apa saja kurban. Apa saja hewannya? Sapi, terus? Hah? Domba, terus? Kambing, terus? Onta, terus? Kambing. Tadi kambing udah. Apa lagi? Ayam. Ayam. Korban ayam ada nggak? Korban ada nggak ayam? Nggak ada. Tuh lihat gambar-gambarnya. Ada sapi, ada kerbau, ada kambing, ada unta. Ya, itu adalah hewan-hewan yang dikurbankan. Nah, lihat di sini. Kalau dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban ini biasa disebut namanya adalah al-udhiyah atau al-adha, hewan sembelihan. Ya, nah ya, seperti itu. Nah, kemudian secara bahasa kurban ini berasal dari kata qoroba, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi kalau kurban di sini adalah secara syariat ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Jadi kurban dan akikah merupakan ibadah yang kita lakukan atas petunjuk Allah dan juga Rasulullah. Bila mana kita melakukannya kira-kira berpahala? Iya, berpahala. Baik. Nah, ini pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad, bukan wajib, tapi sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad di sini sangat dianjurkan. Nah, jenis binatang yang diperbolehkan ya untuk dijadikan kurban, kita lihat ada kambing, biri-biri, unta, sapi ataupun dan kerbau. Nah, ketentuan berikutnya, ketentuan hewan kurban, unta yang sudah umurnya 5 tahun. Ya. Kemudian sapi, kerbau yang sudah berumur 2 tahun, kambing yang sudah berumur 2 tahun. Ya, nah ya, dan domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun. Nah, kalau menurut para ulama, di samping memenuhi ketentuan umur, di sini binatang-binatang itu harus sehat. Pokoknya harus sehat. Jangan ada yang cacat, jangan ada yang pincang, jangan ada yang tanduknya itu hilang satu, jangan. Ya pokoknya harus sempurna. Gitu ya, ya. Nah, terus ketentuan yang lain untuk jenis binatang unta, sapi dan kerbau boleh untuk kurban sejumlah 7 orang. Itu ya, untuk sapi, unta dan kerbau 7 orang. Tapi kalau kambing, kalau 7 orang ya, kalau kambing berapa? 1 orang. Ya, untuk kurban. Nah, ini waktu menyembelih kurban kapan? Kapan? Pada saat setelah sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah ya. Kemudian 11, 12 dan juga 13 hari-hari tasyrik. Nah, kemudian penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari, boleh juga pada sore hari, boleh juga pada malam hari. Ya, seperti itu. Nah, orang yang berkurban atau shahidul kurban ini disunahkan untuk menyembelih hewan kurban sendiri. Namun, boleh juga diwakilkan orang lain. Seperti itu. Nah, daging kurbannya di sini dibagi kepada fakir miskin dalam keadaan masih mentah. Beda dengan akikah ya. Kalau akikah itu sudah matang, sudah dimasak. Nah, apabila orang yang berkurban menghendaki, artinya mau daging kurban dari hewan yang dia miliki, boleh. Tapi harus bagaimana? Mengambil dagingnya maksimal berapa? 1/3. Enggak paling banyak. Pokoknya sepertiganya itu maksimal. Sudah jelas sampai di sini? Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya nggak jauh beda sebenarnya dari akikah. Yang pertama, menghidupkan sunnah para nabi. Ya, nah ya. Nah, kurban, kalian tahu kan sejarahnya Nabi siapa?
Ibrahim dan Nabi Ismail. Seperti itu. Kemudian untuk mendekatkan diri, takarub kepada Allah, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha. Kemudian kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan. Dermawan itu suka memberi, suka membantu, ya itu dermawan, tidak pelit ya. Kemudian kurban juga bisa mendidik kita untuk peduli kepada sesama, mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan, ya. Itu dengan adanya kurban. Seperti itu. Sudah jelas sampai di sini? Nah, ini ada tugas kelompok, Pak Jamil minta. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, siapa ini yang ada? Saya. Farsa sini ya. Silakan Farsa sini. 1, 2, 3, 4, ya. Nah, di sini Pak Jamil minta kalau bisa kalian diskusikan dan kerjakan segera dengan waktu yang cepat ya. Nah, ini tugas kelompoknya mudah kok. Bisa kalian diskusikan dulu dan kalian jawab langsung, ya. Bisa kalian diskusikan dan kalian jawab langsung. Silakan masuk ke kelompoknya. Oke, silakan. Ya. Pak, Ya. artinya kebinatangan apa? Artinya sifat-sifat kebinatangan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Iya, sifat buruk apa dari kebinatangan? Serakah. Tahu serakah? Rakus. Ya? Seperti itu. Terus apa lagi? Tidak berakhlak. Binatang itu kan kamu berakhlak. Enggak, dia pakai pakaian enggak? Enggak. Terus apa lagi? Binatang. Ayo. Apa lagi? Tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Iya enggak? Itu banyak ya sifat-sifat binatang. Nah, itu dengan kita mengikuti kurban, insya Allah terhindar daripada sifat kebinatangan seperti itu. Ya, silakan bisa kalian diskusikan secara kelompok. Setelah itu nanti Pak Jamil minta dari kelompok bisa presentasi hasilnya ya, bisa mempresentasikan hasilnya. Silakan. Boleh orang yang berkorban, orang yang berkorban itu adalah orang yang punya hewan lalu menyanyikan. Oh, ini bukan yang potongan. Bukan. Bosnya, bosnya. Sejola kemana? Gabung. Ya, coba Bukan sembelihan. Ini akikah. Oh, ada juga. Jangan masih sembelih balik. Dagingnya kan? It's still sembelih. Nomor 3 akikah ya? Iya. Kan masih sembelih kan? boleh ya orang yang Boleh kan? Boleh tapi sepertiganya. berusaha untuk mencari Tersebut boleh digunakan Dimakan untuk anak tua. Oh, ada yang sudah selesai? Orangnya mana? Tumburannya dulu ya. Tumburannya dulu ya. Oke, kelompok 1 sudah selesai, tapi tumburannya sudah selesai. Kelompok siapa lagi yang sudah? Oh, betul sekali, mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah.
Allah, iya, dan masih banyak lagi. Coba kita lihat ya di sini. Tahu Pak Haji Lam. What do you want to do? Dengarkan kelompok yang sudah ya untuk mempresentasikan hasilnya. Ya. Coba dari kelompok Rifat dulu deh dan teman-teman yang lainnya silahkan maju ke depan. Sini. Semuanya maju ke depan. Yang lainnya tolong bisa mendengarkan ya penjelasan atau jawaban dari kelompok 3. Silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kamu kesini ngapain, coba sampaikan dulu. Kita mau menjawab Coba silakan. Pertanyaannya, jawabannya. pertanyaan satu. Bagaimana cara pembagian daging kurban secara merata dan tidak menimbulkan kericuhan? Oke, jawaban dari kelompok ini bagaimana? Coba caranya. Sebelum dibagikan, baik ditimbang dahulu, biar kita bisa tahu ukuran dagingnya sama berat dagingnya baru dibagikan. Hanya itu? Ya. Oke, terus? Kedua, bolehkah orang yang kurban mendapatkan daging kurbannya? Jika boleh, berapa dagingnya? Menurut kita tidak boleh karena daging tersebut bertujuan untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Oh, jadi nggak boleh bagi orang yang berkorban menurut kelompok ini. Oke, terus kita bahas lagi ya. Terus? Nomor 3, bolehkah orang yang akikah makan daging akikahnya? Jika boleh, beberapa bagian. Jawabannya Kita bilang tidak boleh. tidak boleh. Ya. Oke, terus yang terakhir? Nomor 4, nilai-nilai baik apa yang kamu dapat dari pelaksanaan akikah maupun kurban? Ya, kita meningkatkan, kita bisa tolong menolong sesama manusia. Dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah? Ya, silakan. Oke, berikutnya kelompok 1 silakan maju ke depan. Oke, dengarkan kelompok yang lainnya. Kelompok 1 akan menyampaikan jawabannya dari tugas kelompok. Saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hari ini kenapa presentasi jawaban kita? Ya. Oke, yang pertama, bagaimana cara pemberian daging kurban secara merata dan tidak menimbulkan kericuhan? Pertama, boleh disimpan dulu, tidak harus saat raya Idul Adha, boleh dilakukan hingga hari kasih. Dan yang kurban juga bisa ambil sebagian. Nomor 2, bolehkah orang yang berkurban mendapatkan daging kurbannya? Jika boleh, berapakah bagiannya? Jawaban kita adalah iya. Bagiannya cukup setidaknya. Nomor 3, bolehkah orang yang akikah makan daging akikahnya? Jika boleh, berapa bagiannya? Jawaban kita boleh. Bagiannya tetap. Seperti nomor 4, nilai baik apa yang kamu dapat dari melaksanakan akikah maupun kurban? Lebih memahami ajaran Islam dan kita juga dapat lebih bersyukur kepada Allah Taala. Terima kasih. Kita mengenai buat kelompok 2. Terus berikutnya kelompok 1. Kelompok berapa? Kelompok 2 dari kelompok 1 ya. Kelompok 2 Rio dan kawan-kawan. Silakan maju ke depan. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, bagaimana cara pembagian daging korban secara merata dan tidak menimbulkan kericuhan? Nomor 1,
Daging ditimbang dan dibagi-bagi dengan berat yang sama, biar tidak ada orang yang marah-marah. Harus ada pendataan dan dicatat siapa yang sudah mendapat daging. Nah, oke, itu jawabannya bagus sekali ya, tepuk tangan. Ya. Jadi ditimbang, kemudian ada pendataan juga ya, Nak ya. Pendataan penduduk ya, setiap RT-nya seperti itu supaya dapat merata dan juga tidak menimbulkan kericuan. Selanjutnya, Nomor 2, bolehkah orang yang berkorban mendapatkan daging kurbannya? Jika boleh, berapakah bagiannya? jawabannya Nomor 2, jawabannya orang yang berkorban boleh mengambil 1/3 daging kurbannya. iya, itu jawabannya ya. Oke, tepuk tangan. Terus, You read it, I can't read it. Nomor 3, bolehkah orang yang akikah makan daging akikahnya? Jika boleh, berapa bagiannya? Jawabannya adalah semua daging sembelihan kurban atau akikahnya tidak boleh dimakan oleh orang tersebut. Jadi tidak boleh dimakan. tidak boleh dimakan. Nah, ya. Terus, yang terakhir, Akikah ini, bukan kurban tadi. So, akikah. nah kalau akikah gimana? Kalau kurban nggak boleh? Kurban boleh? Boleh. Kalau akikah Tidak boleh. tidak boleh dimakan. Iya. Daging akikah. Iya. Oh, gitu. Terus, 4. Nilai-nilai baik apa yang kamu dapatkan dari melaksanakan akikah maupun kurban? apa saja yang kamu dapat? 1. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terus, Nomor 2. Menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. terus, Nomor 3. Mengusir syaitan. ya. Sudah. Silakan dulu. Tutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok. Untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4 di depan. Iya. Kelompok 4 di depan. Ya. Kelompok 4 silakan maju ke depan. Silakan buka salam. Buka dengan salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ulangi, yang lainnya dengarkan. Nomor 1, bagaimana cara pembagian daging kurban secara merata dan tidak menimbulkan kericuhan? Jawabannya kita adalah membaginya secara adil, semua mendapat bagian yang sama. Terus, Bolehkah orang yang berkurban mendapatkan daging kurbannya? Jika boleh, berapakah bagiannya? Jawabannya adalah boleh. Orang yang berkurban boleh mendapatkan 1/3 daging kurban. terus, Nomor 3, bolehkah orang yang akikah makan daging akikahnya? Jika boleh, berapa bagiannya? Menurut kita semua tidak boleh, karena itu kayak sebuah intinya boleh apa enggak? Hah? Intinya boleh apa enggak? Enggak boleh, yang akikah. Oh gitu. Terus, Terus untuk nomor 4, nilai-nilai baik apa yang kamu dapat dari pelaksanaan akikah maupun kurban? Kita bisa mendapatkan nilai mempereratkan silaturahmi karena kan istilahnya kalau kita sembelih di akikah, kalau misalnya kita nyembelih di akikah atau di kurban, kita kan emang lebih baik kita membagi daging-dagingnya, dan itu bisa mempereratkan silaturahmi dan juga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya baik. Di sini kita lihat jawabannya ada yang sama, ada yang berbeda, ya.
Nah, yang pertama di sini ya, nah ya. Coba kita bahas sama-sama sekali lagi. Bagaimana cara pembagian daging kurban secara merata dan tidak menimbulkan kericuhan? Tadi ada satu kelompok tuh, ya. Jawabannya yang benar dia menimbang, ya, ditimbang, dibungkus dan sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di tempat. Jadi didata dulu tuh. Didata setiap RT-nya. Kalau sudah terdata, kira-kira menurut kalian bisa merata nggak? Merata ya. Tuh seperti itu, bagus sekali nih untuk kelompok 2. Kemudian boleh nggak orang yang berkurban mendapatkan daging korbannya? Jika boleh, berapa bagiannya? Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nggak? Boleh tidak? Orang yang berkurban mendapatkan bagian daging, boleh nggak? Boleh. Boleh. Berapa? Sepertiganya. Sepertiganya. Ya nah ya, kelompok 3. Tadi jawabannya kurang tepat. Jadi sekarang kita tahu sepertiganya. Silakan duduk aja. Nah kemudian, bolehkah orang yang akikah makan daging akikahnya? Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nggak makan daging akikahnya? Nggak boleh. Ayo, tadi sebelum ilmu sudah dijelaskan, boleh nggak? Boleh. 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 Ya. Jadi sepertiga untuk orang yang mengakikahkan, ya. Kemudian sepertiga untuk fakir miskin dan sepertiga lagi untuk orang tangga sekitarnya. Seperti itu. Ya, nah ya. Nah, nilai-nilai baik apa yang kamu dapat dalam pelaksanaan akikah dan kurban? Nah, tadi hampir jawabannya benar semuanya. Ya, nah ya. Coba dari kelompok 1 tadi apa? Satu aja nilai-nilai yang didapatkan. Kertasnya tadi yang dipelajari. Apa? Yang didapatkan? Mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua? Jawabannya apa? Yang nomor 5 terakhir? Mengusir setan. Mengusir setan atau terhindar dari setan. Terus? Kelompok 3? Tolong menolong. Yang keempat? Kelompok 4? Nilai-nilai yang didapatkan apa? Mempererat silaturahmi. Itu betul semuanya. Ya, tepuk tangan untuk semua kelompok. Baik, alhamdulillah ya untuk pertemuan kali ini ya, topik kita tentang akikah dan kurban ya. Sudah kita lalui ya, refleksinya sekarang. Apa yang kalian dapat dari apa yang sudah kalian pelajari? Seperti itu. Ya, silakan Pak Jamil minta kepada Sila maju. Ya, Sila maju. Atau nggak apa-apa di situ aja deh, langsung saja refleksikan apa yang sudah kamu dapat dari apa yang sudah kamu pelajari. Kamu sudah mempelajari bahwa cara melakukan akikah dan kurban dengan benar dan hal-hal baik yang dapat didapatkan darinya. Oke, terima kasih buat siapa? Sila. Ya, pertama. Baik nak, alhamdulillah ya. Kita tadi sudah melewatinya semuanya pada topik tentang akikah dan kurban ini. Mudah-mudahan dengan kita mengetahuinya di sini, bila mana kelak nanti kita besar, dewasa dan sudah berkeluarga dan apalagi di sini punya anak, ya kalian sudah belajar tentang akikah, kalian bisa mengamalkannya. Gitu ya nak ya. Nah kemudian bagi yang punya rezeki lebih, ya punya rezeki lebih, silahkan berkurban setahun sekali. Karena apa? Berkurban itu merupakan rasa tanda syukur kita kepada Allah. Insya Allah kalau kita rajin berkurban, maka Allah akan menambahkan rezeki yang kita punya. Mau nggak rezekinya bertambah? Mau nggak diberikan kesehatan? Mau nggak terhindar dari musibah? Nah, maka kita lakukan yang namanya akikah dan kurban. Oke, sampai di sini dulu untuk pelajaran agama. Ya, pada kali ini insya Allah kita akan lanjut kembali ke topik materi berikutnya insya Allah minggu depan ya nak ya. Oke, kita tutup dan kita akhiri pelajaran agama ini dengan membaca kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.